nih di sini. Sebelumnya sudah kenal dengan saya? Sudah, dengan Bu Iva ya? Iya. Nah, saya juga ingin kenal nih dengan siapa? Saya Lisa Bu, dari 10A. Oh, jadi ini Mbak Lisa ya. Oke. Nah Lisa, kabarnya bagaimana hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat saya hari ini. Alhamdulillah sehat ya. Tadi sudah pelajaran siapa? Dengan Bu Dwi. Oh, tadi Bu Dewi ya. Oke. Nah, hari ini padat sekali ya sekolah, ada kegiatan nanti untuk kelas 10. Iya. Tapi terima kasih karena Mbak Lisa ini sudah menyempatkan waktunya nih datang ke ruang mereka. Nah, Mbak Lisa ini datang hari ini untuk berkonsultasi, untuk bercerita, atau hanya untuk mampir? Untuk bercerita Bu, sama konsentrasi. Oke, jadi Nalisa ingin bercerita ya hari ini. Nah, ini pertama kali atau pernah Nalisa datang ke ruang BK? Pertama kali Bu. Oke, jadi untuk pertama kali nggak usah tegang ya, santai saja. Nah, Nalisa, jadi karena ini pertama kali untuk berkonseling di ruang BK, jadi saya ingin menjelaskan sedikit nih tentang BK kepada Nalisa, agar nantinya Nalisa tidak kagok ketika bercerita gitu ya. Jadi dalam BK ini nanti Nalisa jangan takut untuk khawatir ataupun pembicaraan kita akan bocor kepada guru lain ataupun teman-teman Nalisa. Jadi Nalisa cukup bercerita dengan nyaman saja. Kemudian saya akan menyimpan rahasia Mbak Lisa untuk kita berdua saja. Kemudian juga nanti Nalisa bisa memilih cerita apa yang diceritakan dan apa yang tidak diceritakan. Jadi saya tidak memaksa untuk Nalisa bercerita semuanya. Kemudian nanti kalau Nalisa merasa kurang nyaman ketika membahas sesuatu, Nalisa boleh kok menyampaikannya bahwa kurang nyaman untuk membahas tersebut. Nalisa sudah mengerti? Sudah Bu. Oke, kalau sudah, untuk sesi konseling kita hari ini dengan waktu 10 menit, apakah cukup atau kurang? Cukup. Cukup ya, jadi 10 menit ke depan kita akan lebih fokus kepada Mbak Lisa. Nah, apakah sudah siap? Sudah. Sudah? Duduknya sudah nyaman? Sudah. Oke, kalau sudah nyaman, kita mulai ya sesi konselingnya. Jadi Nalisa hari ini mau bercerita tentang apa? Saya kesulitan belajar Bu. Oke, jadi Nalisa ini mengalami kesulitan belajar ya. Dan dalam pelajaran apa Nalisa mengalami kesulitan? Matematika Bu, nilai saya turun. Oke, jadi nilai Nalisa ini turun ya dalam matematika. Sejak kapan Nalisa mengalami hal tersebut? Minggu terakhir ini Bu. Oke, jadi minggu terakhir ini nilai matematika Nalisa ini turun ya. Nah, kalau kita lihat lebih dalam nih Nalisa, apa sih kendala yang Nalisa alami beberapa minggu terakhir dalam belajar matematika? Saya tidak paham Bu sama penjelasan dari guru. Oke, jadi Nalisa ini belum sepenuhnya memahami ya Iya. pelajaran guru tersebut. Kemudian saat pembelajaran berlangsung nih Nalisa, apa yang biasanya Nalisa lakukan ketika pelajaran matematika? Saya negara tidak paham penjelasan Bu, jadi saya mainan HP Bu. Oke, jadi menggunakan HP juga mempengaruhi fokus Nalisa dalam belajar matematika ya. Iya Bu. Oke, kemudian dampaknya sendiri untuk diri Nalisa karena ketidakpahaman ini bagaimana? Dampaknya besar Bu bagi saya. Oke, jadi dampaknya besar ya. Kalau kejadian itu terus kamu lakukan nih Nalisa, kamu terus menggunakan HP saat guru menjelaskan. Menurut Nalisa, kedepannya Nalisa ini akan seperti apa? Rasanya akan tetap jelek. Oke, jadi menurut Nalisa nih, apa yang harus Nalisa lakukan ketika ingin hasilnya itu berbeda dengan nilai yang kemarin? Mungkin saya lebih fokus untuk belajar, terus kalau misalnya tidak paham sama pembelajaran, saya bisa bertanya ke guru, tidak diam lagi gitu. Oke, nah biasanya tadi kan Nalisa bilang bahwa akan bertanya kepada guru ataupun teman ketika belum paham materi ya. Nah selama ini atau beberapa minggu terakhir ini kalau Nalisa belum paham, Nalisa biasanya seperti apa? Beberapa minggu terakhir ini saya diam saja Bu. Oke, jadi ketika belum paham, Nalisa lebih sering diam ya pada akhir ini dan juga malah sering menggunakan HP pada saat pembelajaran. Oke, nah Nalisa tadi juga bilang akan lebih bertanya kepada guru dan juga akan mengurangi handphonenya. Apakah menurut Nalisa hal itu akan berdampak besar untuk diri Nalisa? Berdampak Bu. Oke, tadi Nalisa menyampaikan nih bahwa mulai hari ini ketika tidak paham materi akan langsung bertanya kepada guru atau bertanya kepada teman. Kemudian juga akan mengurangi penggunaan HP pada saat pembelajaran. Menurut Nalisa, apakah Nalisa sanggup? Sanggup Bu.
Apakah Nalisa keberatan atau tidak nyaman? Tidak sih Bu. Oke, itu jadi udah pilihan Nalisa ya. Dan untuk kesimpulan hari ini nih Nalisa, apa yang bisa Nalisa simpulkan dari keadaan Nalisa saat ini? Belajar kan ya, saya kalau tidak paham penjelasan guru itu saya harusnya bertanya baik itu guru maupun teman, tidak diam saja main HP gitu. Oke, nah nilai Nalisa kan tadi di awal turun juga nih Nalisa. Nah, bagaimana Nalisa mengetahui bahwa apa yang dilakukan Nalisa untuk kedepannya ini akan berhasil? Saya akan mengkaitnya dengan peningkatan nilai saya Bu. Oke, jadi Nalisa akan terus memantau nilai matematika Nalisa untuk kedepannya ya. Iya. Oke, nah untuk hari ini sudah di sesi terakhir nih Nalisa. Nalisa, apakah ada yang mau disampaikan lagi? Tidak ada. Apakah sudah lega atau masih bingung? Sudah Bu. Oke, sudah lega ya. Jadi untuk beberapa minggu ke depan saya juga akan ikut memantau nilai Mbak Nalisa dan juga akan ikut serta untuk mungkin untuk melihat ke depannya Mbak Nalisa. Nanti kalau Mbak Nalisa merasa kesulitan dalam hal apapun, boleh kok datang lagi ke ruang BK untuk bertemu dengan saya. Oke, hari ini sudah selesai, sudah cukup? Sudah Bu. Oke, terima kasih Nalisa untuk hari ini. Ada pelajaran lagi atau istirahat? Ada Bu, ada pelajaran lagi. Ada pelajaran lagi ya. Oke, tetap semangat ya. Kita ketemu minggu depan dan saya juga akan terus memantau dari kamu. Oke, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Bu. Oke.